Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Fajri Septiawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem silvikultur yang ada di hutan mangrove. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia, kemudian sistem silvikultur tanam jalur, sistem silvikultur tebang rumpang, dan yang terakhir ini adalah sistem silvikultur di hutan mangrove. Saya adalah mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sekarang saya berada di semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini teman-teman semuanya yaitu untuk memenuhi mata kuliah silvikultur hutan alam yang mana diampu oleh dosen Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Tidak usah lama-lama teman-teman semuanya, kita lanjut ke apa saja sistem silvikultur yang ada di hutan mangrove. Let's go. Nah, teman-teman semuanya, hutan mangrove. Nah, ini adalah gambar dari hutan mangrove. Hutan mangrove ini terletak di Payau, yaitu perpaduan dari antara air laut dengan air Payau, sungai, ditawar. Jadi hutan mangrove ini adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, jelas teman-teman semuanya. Jadi di hutan mangrove itu dia terletak di sepanjang pantai, sepanjang garis pantai atau muara sungai. Dan hutan mangrove ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ada yang tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Kemudian substrat atau tempat tumbuh dari hutan mangrove ini umumnya di tanah yang berlumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai dengan kawasan subtropis. Kita bisa lihat dari gambar di sini ya. Ini lumpur. Biasa umumnya tumbuh di tempat yang lumpur. Nah, juga. Nah, sistem silvikultur hutan mangrove teman-teman semuanya. Komposisi dari jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan dan salinitas air laut. Jadi komposisi jenis hutan mangrove ini tergantung pada tanahnya. Tetapi dari banyaknya jenis spesies dari tanaman hutan yang ada di hutan mangrove, yang dominasi yaitu ada 3, Rhizopora, Bruguiera, dan Creops. Nah, ini kita bisa lihat gambar di sini. Ini adalah Rhizopora. Ini adalah Creops. Oh, ini nggak terlihat ya. Ini adalah Bruguiera. Adapun tujuan dari pengelolaan hutan mangrove. Kita perlu tahu bersama bahwa hutan mangrove ini banyak ditebang oleh masyarakat karena manfaatnya yang banyak. Ada beberapa yang saya cantumkan di sini, yaitu tentang untuk kayunya bisa membuat arang, kayu bakar, dan serpihan kayu chips. Banyak sekali yang lain manfaat dari hutan mangrove. Makanya bukan hanya di hutan alam saja, hutan di daratan yang dilakukan perambahan. Di hutan mangrove juga terjadi perambahan karena banyak masyarakat mengambil chipsnya, serpihan kayunya untuk dijual belikan dengan cukup menjanjikan, cukup ekonomis kayu ini. Dan secara ekologi, hutan mangrove ini berfungsi untuk tempat perkembangbiakan hewan-hewan, tempat berlindung, tempat mencari makan biota laut, untuk mencegah abrasi. Abrasi ini untuk mencegah pengikisan tanah yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kemudian untuk mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Ini sangat penting ya, sebagai stabilisator ekosistem perairan.
Teman-teman semuanya, pemeliharaan hutan mangrove ini sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama kan setelah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa pemeliharaan hutan mangrove ini bertujuan untuk berkembang, supaya ada tempat untuk berkembang biakannya hewan, tempat berlindung untuk mencegah abrasi, mencegah intrusi, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Itulah alasan mengapa dilakukannya pemeliharaan hutan mangrove. Adapun kegiatan dari pemeliharaan hutan mangrove, yang pertama kita melakukan penjarangan. Setelah kita melakukan penanaman pada tahun sekian, kita melakukan penjarangan supaya tidak terjadinya persaingan zat unsur hara. Kemudian kita melakukan pembebasan, kemudian pemerkayaan dan perlindungan hutan. Dengan begitu teman-teman semuanya, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakan hutan dengan komposisi seperti semula dan potensi alamnya dapat dipertahankan. Nah teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja kegiatan-kegiatan sebelum dilakukannya penebangan. Hampir sama dengan sistem silviculture sebelumnya, TPTI hampir sama dengan sistem silviculture TPTI dan tebang rumpang. Ada beberapa hal yang membedakan teman-teman semuanya. Yang pertama kegiatannya yaitu melakukan inventarisasi, kemudian melakukan penataan hutan, terus melakukan penyusunan rencana kerja. Kemudian kita melakukan penunjukan pohon induk, penebangan pohon dan pengeluaran kayu, kemudian juga dengan bagaimana caranya menanam dan pemeliharaan. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi ini sangat penting untuk mengumpulkan data-data mengenai satwa flora yang ada di dalam kawasan hutan mangrove tersebut, sehingga kita dapat melakukan perencanaan atau melakukan penyusunan rencana kerja. Adapun objek yang kita lakukan inventarisasi itu ada 3, yaitu objeknya semai, panjang, dan pohon. Kita sama-sama mengetahui bahwa semai memiliki tinggi kurang dari 1,5 meter dan panjang memiliki tinggi lebih dari 1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. Dan pohon adalah tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih diukur pada 20 cm di atas pangkal, akar, tunjang, atau banir. Nah, inventarisasi pohon ini teman-teman semuanya dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Dan jalur inventarisasi yaitu 10 meter, 5 meter ke sebelah kiri dan kanan rintis. Nah, rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis yaitu 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Inventaris permukaan yaitu dilakukan dengan metode systematic plot sampling juga. Semainya dicatat, jenis dan jumlahnya pada petak yang berukuran 2 meter. Kemudian petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah yang rintis. Panjang juga diamati pada petak 5x5 dengan jarak 100 meter. Posisi berseling merintis juga. Kemudian kita melakukan pengolahan data. Nama jenis dibedakan, kelompok rhizopora dan non-rhizopora kita bedakan. Misalnya di kawasan A dengan ukuran 5x5 meter, kita mengamati panjang. Ada kelompok rhizopora dan ada kelompok non-rhizopora, kita pisahkan. Kemudian volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Volume dikelompokkan di kelas diameter 10 sampai 20 cm, 21 sampai 30, 31 sampai 40 dan lebih dari 40. Ini perlu kita ingat ya. Kemudian setelah kita melakukan inventarisasi, kemudian kita lakukan penataan hutan. Pertama kita melakukan pemberian tanda batas.
yaitu kegiatannya kita memberikan patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Baru kita melakukan pembagian wilayah kerja. Setelah kita melakukan penataan hutan, kemudian kita menyusun rencana kerja. Rencana kerja ini disusun berdasarkan hasil dari inventarisasi. Makanya saya mengatakan bahwa kegiatan inventarisasi ini sangat penting. Karena hal ini berkelanjutan untuk menyusun rencana kerja. Setelah itu kita menunjuk pohon induk. Nah, kenapa pohon induk ini penting? Karena pohon induk ini adalah pohon yang ditinggalkan di dalam suatu kawasan ketika ingin melakukan penebangan, jadi kita tidak menebang semuanya karena tujuannya supaya hutan mangrove itu tetap lestari, jadi dia bisa tumbuh kembali seperti semula. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah jenis yang Rhizopora, Bruguiera, dan Crypts, karena ketiga jenis ini adalah jenis yang mendominasi di hutan mangrove. Kemudian jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Jadi misalnya di dalam 1 hektar kawasan terdapat 100 batang pohon. Kita tidak bisa menebang 100 batang itu. Kita harus meninggal 40 batang. Jadi kita hanya bisa menebang 60 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk ini berdiameter minimal 20 cm. Diukur dari di atas banir atau edge. Jadi kita juga harus memperhatikan kriteria pohon induk. Nah, minimal diameternya 20 cm. 20 cm dan kita harus meninggalkan pohon induknya 40 batang per hektar. Nah, kita untuk pohon induk kita harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Ini adalah kriteria pohon induk. Pohon induknya harus berbatang lurus dengan tajuk lebat, kemudian pohon induk diberi nomor urut dan nomor peta. Pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Setelah kita melakukan penyusunan rencana kerja, penyusunan pohon induk, kemudian kita melakukan penebangan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa hutan mangrove ini juga alasan mengapa seringkali dilakukan penambahan. Ya, masyarakat ingin mengambil kayunya untuk pembuatan arang misalnya, untuk membuat chips. Karena hal tersebut bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan ada chips yang diekspor ke luar negeri karena bernilai ekonomi yang tinggi. Penebangan pohon yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu batas diameternya. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter berapa nih, nggak nampak ya. Bila telah berdiameter 10 cm. Kemudian peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Ya, tidak mungkin kita menggunakan bulldozer misalnya untuk melakukan penebangan karena dia kan ada di hutan mangrove yang didominasi oleh substratnya yang lumpur. Tidak mungkin kita menggunakan bulldozer atau sejenisnya. Kemudian siklus tebangnya ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan dan ekologis setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Jadi kita melakukan penebangan itu setelah 30 tahun atau ada tujuan-tujuan tertentu pengusahaan yang harus disetujui oleh instansi yang berwenang dan tidak sembarangan. Sistem penebangannya dilakukan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar tadi saya jelaskan dengan diameter minimal 20 cm. Nah, setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Kemudian pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30. Jadi kita menanam
misalnya per tahun berapa, kemudian setelah umur 15 sampai lebih kurang 20 tahun, setelah berbangan, kita lakukan penjarangan dan ditutup kembali, tidak boleh melakukan aktivitas apapun, penerbangan tidak boleh dilakukan sebelum berumur 30 tahun. Eh, nah, setelah kita melakukan penerbangan nih, pertama kita lakukan kegiatan inventarisasi. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita melakukan kegiatan inventarisasi dan sampai kegiatan penerbangan, kemudian bagaimana caranya kita melakukan penanaman kembali? Yang pertama, kita melakukan pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Kita lakukan pembersihan dari apapun hal yang mengganggu. Kita melakukan pembersihan jalur selebar 1 meter kanan ke kiri. Jarak antar jalur itu 2 meter dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pasang ajir dengan jarak 2 meter sebagai tempat penanaman. Kemudian kita melakukan pengumpulan buah. Nah, kita melakukan pengumpulan buah atau benih dari famili Rhizopora dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman lalu disimpan 10 sampai 15 hari di bawah tegakan. Nah, jadi kan tadi kita meninggalkan pohon induk. Nah, tujuannya salah satunya ya ini untuk pengumpulan buah sebagai langkah untuk melakukan penanaman kembali, sebagai langkah untuk melakukan perbanyakan tanaman. Kita petik buahnya, kemudian kita simpan 10 sampai 15 hari di bawah tegakannya. Dan kita melakukan penanaman, kita lakukan penyiangan sampai umur 2 tahun kita melakukan penyiangan. Dan setelah kita melakukan penanaman, yang paling penting yaitu perlindungan hutan. Hutan itu kita lindung dan kita lakukan melakukan pencegahan dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, hama dan penyakit dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwa kebanyakan dari masyarakat yang melakukan contohnya reklamasi, reboisasi, penghijauan dan sejenisnya, mereka hanya melakukan penanaman. Tetapi mereka tidak melakukan perawatan, hanya bisa menanam. Nah, karena itu banyak kasus terjadinya kerusakan atau pencabutan dari pembibitan penanaman, kegiatan reboisasi dan sejenisnya karena mereka tidak melakukan pemeliharaan, tidak melakukan keamanan, perlindungan hutan gitu. Dia hanya bisa menanam saja. Dan yang paling penting dari perlindungan hutan ini adalah kontribusi dari masyarakat setempat. Ini sangat penting faktornya. Karena instansi pemerintahan tidak mungkin mengcover semua kawasan hutan mangrove. Tentu harus ada bantuan dari masyarakat setempat. Baik teman-teman semuanya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai silviculture hutan mangrove yang ada di Indonesia. Anyone have any question, you can call me and Gmail setiawanfajri19@gmail.com. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!